Masih ingat saya waktu itu cerita? Ya, siapa yang mesra-mesraan sama suami masih di samping suami? Suami laki-laki, sudut pandang matanya karena ya kornea dan retina matanya itu tidak bisa melebar, dia memanjang lurus. Ya, perempuan yang melebar, makanya perempuan selalu ribut kalau suami mau nyalip mobil. Awas, 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 lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Suami saya bilang, ngapain lihat kanan kiri, orang itu di sana. Gitu ya, makanya ini harus dipahami, ini harus dimengerti. Karena ini yang pagi-pagi selalu berantem cari seragam, cari dompet, cari apa lagi, cari apa, buku, apa lagi, kunci. Mana bu, mana? Di sini doang sih carinya. Padahal sudah sini. Dia nggak lihat. Memang begitu. Banyak sekali ya istri-istri ingin menyampaikan ucapan milad, happy milad pada suaminya. Dia taruh di mana? Hah? Taruh di atas kulkas yang paling atas di freezer. Suaminya bukannya pintu langsung. Padahal tulisan udah bagus, happy milad abi, barakallahu fi umri, miss you, asik. Udah bagus, kagak dibaca. Naruhnya kejauhan. Kalau dia biasa buka yang pintu kedua, taruh di pintu kedua. Banyak ibu-ibu taruh di pintu atas. Terus suami jalan nunduk. Si istri ngumpet-ngumpet di dapur. Nggak kebaca. Aduh. Terus sedih. Langsung ingat lagunya Agnes Monica. Ku hidup dengan siapa? Ya nggak? Pernah dengar lagu itu? Ku tidur dengan siapa? Kan gitu tuh. Kau kekasihku, tapi orang lain bagiku. Kau dengan duniamu saja. Kan gitu kan? Gara-gara ini. Karena pernah satu ketika sebelum saya tahu ilmu ini, ikut-ikut juga nyanyinya begitu sambil mandi. Saking kesel sama suami. Sambil mandi gitu. Suami juga nggak dengar. Orang fokus, pendengaran menurun. Nyanyi nggak henti-henti, lagu sedih sampai 7. Baru lagu gembira yang ke-8 dia denger. Itu pun udah pakai colek. Ya Allah ya Rob. Yang gini-gini nih yang sering terjadi, dan yang gini-gini juga yang menumpuk dan mengikis mawaddah warahmah. Ya, kasih sayang. Makanya setelah kita belajar bahwa begitu Islam menghargai hubungan suami istri, begitu Islam mengindahkan ya istri untuk selalu berbakti pada suami, tambah sedikit tentang perbedaan otak pria wanita. Itu membuat kita menerima hadis-hadis dengan sukarela. Ya. Sering saya tanya ibu-ibu yang sudah kurang lebih di atas 30 tahun berumah tangga ya. Jadi misalnya sudah mulai pensiun gitu, ibu gimana sama suaminya? Ya gimana lagi? Panjang amat ya. Gimana lagi katanya Bu Esa? Saya mah terima aja. Katanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya katanya nanti sorga. Nggak apa-apa juga kalimat begitu, tapi kan lebih indah. Ibu bagaimana dengan suami? Alhamdulillah, saya menerima apa adanya. Karena itu sunnah tuh, gembira, gembira. Itulah bentuk keikhlasan. Makanya ilmu ini ingat lagi, ingat lagi, ingat lagi. Saya aja Bu sering ngomong suka lupa. Nanti setelah ingat saya ketawa sendiri. Suami nanya, kenapa lagi kamu ketawa? Kamu pasti ingat modul kamu kan? Suami saya. Iya, suami saya sampai geli. Tapi jadi sayang dia jadinya. Daripada dulu selalu anti dan nesu sendiri, marah sendiri, nggak enak sendiri. Ya ampun, dulu Bu maaf, 1 tahun pertama perkawinan saya punya buku diary. Apa isinya? Memaki-maki. Tapi pakai kata Allah, ya Allah, saya sebel banget gitu, sampai gemeter-gemeter nulisnya. Padahal gara-gara ini.
Lucu banget, sekarang mah nggak level. Lanjut. Wanita mendapat kesulitan membaca peta atau petunjuk jalan. Makanya kalau saya ditanya, Bu, saya udah pernah kesini. Iya, Bu, tapi saya perempuan. Tolong ulang lagi, kemana tempat ibu itu? Utara selatan bingung kita, Bu. Itu hanya 12% perempuan jago baca peta. Itu pun belajar sungguh-sungguh. Atau agak tomboy. Selebihnya ya Allah, nanti kalau pergi berdua dimarah-marahin sudah. Suami bawa mobil, kita suruh baca peta di undangan, baca kan gitu kan. Pertama nggak mau nolak kan ya, suami biasa baca peta jangan gitu balik-balik, tercacat-cacat atau nggak, Bu? Kalau kita lagi agak sedeng ya, mau mens kan langsung marah tuh, baca sendiri aja dah. Suami saya sejak tahu ini nggak pernah lagi saya suruh baca peta. Daripada berantem nggak ada juntrungannya, ya, makanya nggak usah. Ya, makanya perempuan tuh sering banget taruh menandakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ya, kenapa sih nggak bisa dia baca peta utara, selatan, kiri, kanan? Karena ketebalan otak tengah. Korpus kolosum yang tebal, walaupun membuat kita bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan berbeda dengan satu waktu, tapi dampaknya adalah sering salah tunjuk arah. Mas, belok kanan, Mas. Yang benar kanan apa kiri? Kita yang salah kan. Makanya kalau punya anak perempuan, kita pergi ke tempat baru bisa hilang tuh. Tapi anak laki-laki dijamin tidak hilang. Dia tahu persis di mana posisi, letak di mana. Karena anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan, karena otak peta tuh di kanan. Kita keluar lift aja bingung kanan kiri. Mana tadi ya kanan kiri ya? Masya Allah. Saya masuk toilet aja suka bingung tuh. Tadi ke mana? Ke kanan masuk ke toilet laki. Dulu saya menganggap saya pikun. Ya Allah, masih muda pikun. Ih, ternyata saya udah tahu. Saya perempuan banget. Jadi bukan pikun. Alhamdulillah. Karena dulu saya pikir saya pikun. Ya Allah, umur 20 kok udah pikun ya kanan kiri. Pernah nggak mikir gitu, Ibu? Bukan, Bu. Itu karena kita apa, Bu? Perempuan banget, ya Allah. Ih, gue feminin banget. Karena itu memang. Coba berkumpul kongres wanita barangkali ya, kita akan cerita ini, pasti semua mengangguk universal. Yang 12% aja enggak, kenapa? Agak tomboy, testosteronnya agak banyakan dikit. Saya emang enggak, udah tahu saya bagian 12%. Saya emang 88%. Ya, ini dia. Dan laki-laki, waktu itu saya juga mungkin udah cerita, saya ulang sedikit. Pantang sekali kalau sedang mencari jalan, kita tanya orang. Nih, kecuali dia yang suruh, Bu. Lagi cari jalan, bentar papa, pikir. Buka jendela, tahu nggak jalan Ambon di mana? Tanyanya sama, maaf, tukang parkir. Langsung merasa levelnya diturunkan di bawah tukang parkir. Kau tidak percaya pada aku? Aku itu lelaki yang otak kanannya dikembangkan lebih dulu oleh Allah dari otak kiriku. Itulah otak peta gitu. Cuman karena udah 4 duluan tuh muka, Pak, lurus, pos hansip kedua belok kanan. Laki tuh, laki. Dan kita kadang-kadang merasa gembira. Yes, untung papa nanya, mama nanya ya, Pak. Kata suami, gara-gara itu gua 4. Bangga lagi, udah melecehkan suami. Saya setelah tahu ilmu ini, Bu, kalau suami lagi cari jalan, asal belum mepet nih waktunya, saya biarin aja. Enak juga jalan-jalan. Muter lagi. Nanti dia juga yang lucu. Kita mau kesini lagi ya. Terus kita agak merendah. Terserah ayah aja, aku kan perempuan nggak tahu peta. Padahal udah gemes banget nih nanya. Kenapa perempuan nanya? Karena kita 20.000
ada ilmu tarik nafas. Itu kalau saya duduk di samping suami, itu kaca mobil sebelah kiri berembun. Untuk tempat releasing emosi gitu ya. Iya, karena saya nggak mau hanya gara-gara perbedaan otak pria wanita itu membebani. Dan akhirnya kita yang harusnya cantik ya, menggemaskan, jadi ide jelek banget. Yang tadinya senyumnya, ayah mau ajak jalan-jalan, makasih ya, tapi hanya gara-gara ini. Cuma nanya doang. Bunda kan cuma nanya doang, sebetulnya Bunda kan bantuin ayah daripada lama-lama 4 kali muter. Bukan tidak boleh tanya, Bu. Tanya dulu sama suami, minta izin. Papa, ayah, kan kita udah 4 kali muter ya. Nanya aja yuk. Kalau dia restui baru nanya. Kadang udah 4 kali masih sekali lagi. Wah, udah mepet nih. Maka saya kalau mau seminar atau taklim nggak mau diantar suami, takut durhaka. Mending driver aja. Kalau perlu driver yang umurnya muda banget, yang kita bisa injak-injak sedikit gitu. Jadi kalau kita salah, kita nanya aja tuh. Iya kan? Udah nanya aja. Iya Bu Isa. Bisa jadi kalau tuh sopir sama istrinya nggak mau gitu. Nggak mau, terhina itu. Cuman karena sama bosnya. Gile. Aja daripada nggak gajian. Kan gitu. Jadi pokoknya kalau udah urusan yang kantor yang harus tepat waktu, yang nggak pakai muter-muter, udah deh, ayah maaf, ayah nanti naik mobil satu aja ya, aku yang mobil. Kenapa? Jauh kesian. Jauh bener. Ya, jadi strategi ini itu membuat kita jadi dinamis dan jadi ngerti, oh kayak gitu, oh kayak gini ya.